Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kapita Selekta 1 untuk Bimbel Intensif SMP Al-Hikmah Surabaya. Dan di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Dan di video ini kita akan membahas nomor 21 hingga nomor 40. Namun nanti kita akan pecah menjadi beberapa bagian biar tidak terlalu banyak ya, mungkin seperti itu. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 21. Soal nomor 21 ini tentang apa ini ya, lingkaran ya. Pada suatu lingkaran besar sudut pusat AOB 180 derajat, 108 derajat. Jika panjang jari-jari lingkaran tersebut 7 cm, maka panjang busur AB adalah. Baik, ini merupakan materi di kelas 8. Babnya atau topiknya adalah lingkaran. Tentang apa ini? Tentang panjang busur dan juga luas juring. Jadi ada seperti ini lingkaran AOB. Perlu kalian tulis, perlu kalian pahami juga bahwa ketika di bab ini itu ada rumus luas juring. Ini luas juring ya. Luas AOB. Ini luas, ini AOB, ini juring. Luas juring ya. Rumusnya adalah begini. Luas AOB sama dengan sudut AOB berapa derajat dibagi dengan sudut satu putaran 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini kalau untuk menentukan luas juring. Padahal ini yang ditanya adalah panjang busur. Bagaimana kalau panjang busur? Hampir sama panjang busur AB. Panjang busur AB itu ini. Panjang busur itu garisan lengkung ya. Hampir sama. Cuman bedanya adalah di keliling lingkaran. Kalau tadi luas, sekarang keliling. Nah, kalau keliling itu rumusnya adalah 2 pi r ya, atau pi kali d begitu. Oke, berarti sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus AOB per 30 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kemudian AOB-nya pusatnya 108 derajat. Ini sudutnya 108 derajat, berarti begini. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Oh ya, ini rumusnya 2 pi r ya. Baik, sekarang kita akan sederhanakan 108 dengan 360 derajat dibagi berapa ini ya? Ini bisa kita bagi dengan 36, bisa ini 36 dibagi 36. Ini 10 ya, ini berapa ini? 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan pi-nya 22 per 7 karena R-nya 7 ya. Kita tinggal masukkan aja. Berarti 2 pi r. Terus kita coret-coret. Terus kemudian apa lagi? 2 dikali 22 berapa? 44 ya. 44 dikali 3 132. Oke, sorry, 132 dibagi 10. Nah, ini. Ntar kita nunggu. Oke, sudah bisa. Berarti ini 132 dibagi 10. Nah, begitu. Bagaimana kalau bagi 10 begini ya, tinggal dijadikan koma. Komanya karena ini 10 maka komanya di belakang angka, di belakang koma ada satu angka, berarti 113,2 cm. Nah, bagaimana kalau ini nolnya 2? Ya berarti komanya di sini. Begitu ya, ini terkait dengan pembagian desimal. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, langsung kita ke nomor 22. Nomor 22, sebuah kerangka akuarium berbentuk prisma dengan alas berbentuk trapesium sama kaki. Seperti tampak pada gambar, kerangka tersebut terbuat dari aluminium dengan harga per meter 25.000. Biaya minimal untuk pembelian seluruh aluminium tersebut adalah, oke, ini trapesium sama kaki, berarti ini sama. Berarti ini kita tulis 0,8 juga. Ini juga sama ya, 0,8. Oke. Sekarang untuk menentukan total ini ya kita jumlah semua. Total panjangnya kita tinggal menghitung semuanya. 1,4 ditambah 0,8 ditambah 0,6, ini sama dengan ini 0,6 ditambah 0,8 ya. Dikali 2. Kenapa kok dikali 2? Karena prisma itu atas dan alasnya itu sama. Ya, kenapa dikali 2? Karena atas dan alasnya sama. Ini sama. 1,4. Begitu. Tinggal apa? Tinggal kita menambahkan tingginya ini 0,6, 0,6, 0,6. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Berarti 0,6 kali 4.
Nah, Ustaz bagaimana ini koma-koma? Oke, nggak masalah ya. Kita tinggal menjumlahkan aja ya. 1,4 ditambah 0,6 kan 2,0. Kalau kalian bingung koma, ini komanya dihilangkan nggak apa-apa. Nanti di contohnya gini ya. 1,4 ditambah 0,6. Komanya dihilangkan jadinya apa? 14 ditambah 6 berapa? 20. Terus kita ambil lagi komanya, pasang lagi komanya, jadi 2,0. Gitu. Caranya kalau kalian bingung tentang koma. Oke, baik. Kemudian juga begini ya. Ini kita jumlahkan jadi 3,6 dikali 2. 0,6 kali 4 itu 2,4. 3,6 kali 2. Oke, 7,2 ya. 7,2 tambah 2,4. Nah, ingat ya bagaimana cara menjumlahkan. 7 tambah 2, 9. 2 tambah 4, 6. Berarti 9,6 meter. Ini adalah total dari panjang trapesiumnya. Sekarang kita menentukan harga ya, biaya maksudnya. Total panjang dikali 25.000 berarti 9,6 dikali 25.000. Oke, berapa? 240.000. A. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nomor 23. Oke. Rata-rata nilai siswa putri 80 dan rata-rata nilai siswa putra 75. Jika rata-rata nilai seluruh siswa 78. Nah, berarti ini namanya, ini materi di kelas 8 atau kelas 6 juga ada sih. Materi di kelas 8 di semester 2 akhir namanya statistika statistika ya, ukuran pemusatan data. Dan ini namanya adalah rata-rata gabungan. Kalau kalian browsing rumusnya bagaimana silakan ya, judulnya rata-rata gabungan ini. Kalau kalian ingin tahu rumusnya. Oke. Ditanya banyak siswa putri. Oke, baik. Jadi di sini rumusnya, ini rumusnya saya tulis panjang begini. Biasanya disingkat sih kalau di di buku atau di internet biasanya disingkat begini ya. Rata-rata, ini rata-rata banyak gini. Rata-rata gabungan sama dengan X1 kali apa biasanya itu jumlah itu apa ya? M kali ditambah rata-rata kedua dikali dengan jumlah yang lain ya. Ini M tambah N. Ada yang kayak begini nulisnya. Oke. Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui rata-rata gabungan. Ini rata-rata gabungan 78, gabungan antara putra dan putri. Terus ini rata-rata siswa putri ya. Ini rata-rata 1 ya. Rata 1. Ini rata 2. Jika nilai jumlah siswa 30. Jumlah siswa ini 30 ya. Ini ganti 30. Terus bagaimana kalau jumlah siswa yang satu dan jumlah siswa yang kedua? Nah, ini yang ditanya adalah siswa putri. Nah, kita misalkan aja ya. Kita misalkan jumlah siswa 1 ini adalah M, yang ini N. Nah, gitu. Jadi begini biar nggak terlalu panjang nulisnya. Nah, terus bagaimana caranya? Oke. Kita tahu kan kalau jumlah keseluruhan itu M ditambah N itu kan 30. Iya kan? Jumlah siswa putri ditambah dengan jumlah siswa putri itu kan 30. Gitu kan? Berarti kalau ingin mengganti N itu sama dengan 30 min M gini. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Nah, kenapa kok N yang sama dengan? Karena yang ditanya adalah banyak siswa putri atau M. Jadi semua variabelnya kita ubah ke M. Oke? Kita kali ini kita kali ke sini, jadinya begini. 2340 ini 80 M, 75 kali 30 2250, 75 kali M 75M. Oke? Ini kita tinggal mengurangi dengan ini, 80 dikurangi 75 kan 5. Ini pindah ke sini jadi min. Nah, gini kan? 90 sama dengan 5M. Berarti untuk mencari M sama dengan 90 dibagi 5. Oke. M sama dengan 90 dibagi 5. Berapa jawabannya? Oh, tabrakan, ternyata 18.
Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 24. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul ketiganya gambar adalah, ya ini tentang peluang materi di kelas 8 dan juga SD ada ini. Koin ya, koin yang kalian miliki, entah itu koin 500 atau 100 atau 1000, bahkan yang 100 rupiah atau 50 rupiah, itu selalu terdiri dari angka dan Garuda ya, angka dan gambar Garuda. A angka, G gambar Garuda ya, gambar biasanya A angka, G gambar, selalu terdiri dari dua ini. Nah, kalau satu koin kemungkinannya itu pasti ada dua. Kalau nggak muncul angka, ya keluar gambar. Berarti ada dua kemungkinan, angka atau gambar. Sedangkan kalau dua koin dilempar itu kemungkinannya ada 4. Kalau nggak muncul angka, gambar. Koin 1 angka, koin 2 gambar. Atau dibalik, koin 1 gambar, koin 2 angka. Atau kemungkinan juga dua-duanya muncul angka atau dua-duanya muncul gambar. Nah ini ada 4 kemungkinan. Bagaimana kalau 3? 3 berarti ada 8 kemungkinan. Apa aja? Yang pertama, ketiga koin itu keluarnya angka. Nah, berikutnya apa? 2 koin muncul angka, tapi yang koin ketiga muncul gambar. Lanjut, ini kalau kita data seperti ini ada 8. Nah, biasanya kalau ingin memudahkan mendata A, G, G ini, biasanya kita pakai diagram seperti ini ya. Ini A, G, ini cukup nggak ya? A, G, A, G. Ini karena 3 koin kita tambahin gini. A, G ini bercabang. A, G, A, G, A, G. Oke, ini untuk memudahkan mendata seperti ini. Ini pertama AA. Kedua AAG. Nah, ini cara mendatanya. Berikutnya AG, AGA. Oke, dan seterusnya. Ini cara mendatanya. Nah, sekarang apa ini? Peluang muncul ketiganya gambar. Berarti peluang muncul GGG. GGG ini kan ada satu kan? Satu aja kan? Berarti peluangnya adalah 1 per total semua kemungkinan ada 8. Berarti 1 per 8 gitu. Kalau ditanya misalkan peluang keduanya angka dan satunya gambar, berarti 1, 2, 3. Oh, jadi 3 per 8. Itu caranya. Saya lanjut. Nomor 25. Ini soal kelas 9. Hasil dari 2 pangkat 7 dikali 8 pangkat negatif 2. Oke, untuk perkalian ini bisa dilakukan manakala bilangan basisnya itu sama. Ini 2, ini 8 kan nggak bisa. Kalau 2 kali 10 dikali 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat min 8. Nah, ini bisa ya. 2 pangkat berapa? 10 kurangi 8, 2 gitu. Nah, ini kan nggak sama, berarti harus kita samakan dulu. 8 ini kita ubah 8. Kita tahu 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti kalau 8 pangkat min 2 ya berarti ini kita pangkatkan min 2 gitu. Nah, tinggal kita kalikan saja sifat yang dulu itu 3 kali min 2 min 6 ya. Berarti berapa ini? 2 pangkat 7 kali 2 pangkat min 6. Berarti tinggal kita tambahkan 7 tambah min 6. 2 pangkat 7 ditambah min 6. Berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Baik, lanjut nomor berikutnya 26. Bentuk sederhana dari 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per Ini materi kelas 9 di semester 1 tentang bilangan berperangkat juga, cuman di sini akar. Nah, untuk akar itu bisa kita jumlahkan manakala yang di dalam akar ini sama. Ini kan tidak sama ini. Kalau sama gampang ya, misalkan 10 akar 3 ditambah 7 akar 3. Ini tinggal kita jumlahkan yang di luar akar. Berarti menjadi 17 akar 3 begini.
Nah, ini kan nggak sama, berarti bagaimana? Ya kita samakan. Kita urus ya, kita proses akar 54. Oke. Akar 5 berapa kali berapa? Nah, di sini tipsnya ini kan 6. Pasti di sini adalah 6 kali berapa ya? 6 kali berapa? 9 ya. Oke, 9 kali 6. Akarnya 9 kita keluarkan. 9 di akar 3. Berarti 54 itu sama aja dengan 3 akar 6. Sekarang yang 4 akar 8. Nah, oke, 8. 8 itu berapa? 4 kali 2 kan? 4-nya keluar jadi 2. Nah, begini. Oke. Gini ya caranya. Kita keluarkan jadi 3 akar 6, ini 2 akar 2, kita tinggal mengalihkan 2 kali 3, 4 kali 2. Nah, sekarang kita peroleh yang di dalam akar ini sama, berarti kita tinggal menjumlahkan saja yang di luar ini 10, ini 8 kali 3, 5. Tabrakan. Oke, gini ya. 10 akar 6 dibagi 5 akar 2. Coret-coret 2 akar 6 dibagi akar 2 akar 3. Selesai. Oke, lanjut nomor 27. Faktor dari 26p kuadrat min 64q kuadrat adalah, baik ini materi kelas 7. Cuman di sini pemfaktoran ya, ini gabungan antara kelas 7 dan juga kelas 9 yang pecahan kuadrat. Kita perlu ingat rumus ini ya, selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikali A min B. Ya. Kalau misalkan A-nya saya ganti dengan X, B-nya dengan Y, maka jadi X plus Y, X min Y. Gampang kan? Kalau begini, X kuadrat min 5 kuadrat, ya jadi X plus 5, X min 5. Kalau begini, nah nggak apa-apa, tinggal akarnya 4 itu kan 2, akarnya 9 itu kan 3. Jadi begini. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau 49P pangkat 2 min 4Q kuadrat? Nah, gampang, tinggal akarnya 9 itu berapa? 7. P, akarnya 64 berapa? 8 kan? 8Q. Ini berarti 7P min 8Q. Selesai. Apa ini jawabannya? Ini ya. Oke, begitu. Baik, lanjut. Nomor 28. Jika P dan Q akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x min 3 sama 0, maka seper P ditambah seper Q adalah. Ini merupakan materi di kelas 9 ya. Ini juga kemungkinan besar keluar di ujian sekolah karena materi kelas 9 yang keluar sekitar 50%. Oke, jadi perlu kalian tulis, kalian catat, kalian pahami ini tentang penjumlahan dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ketika akar-akarnya itu X1 dan X2, ketika dijumlah maka rumusnya adalah min B per A. Ketika dikali maka rumusnya C per A. Ini ada minnya, yang satunya nggak ada. Contohnya misalkan saya punya X kuadrat min berapa ini? 7X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini X1 dan X2 berapa yuk? Ya, kalau kita faktorkan, masih ingat kan faktorannya kan? Ini min 1 dan X min 6 ya. Berarti ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 6 kan. Sekarang kalau X1 ditambah X2, nah, rumusnya apa? Ini kan kita tunggal jumlah kan, harusnya jumlahnya adalah 1 tambah 6, 7. Sekarang kalau kita gunakan rumus tanpa mencari X1 dan X2, berarti min B per A. B-nya 7, min 7 per 1. Jawabannya berapa? 7, sama kan? Sekarang kalau perkalian X1 dikali X2, C per A 6 per 1, 6 per 1 ya 6. Kita cek perkaliannya X1 kali X2, 6 ya sama kan. Nah begini ya, ini adalah rumus penjumlahan dan perkalian. Nah di contoh yang saya berikan ini kebetulan mencari X1 dan X2 nya ini gampang. Nah biasanya di soal itu susah. Contohnya kayak gini, nyari 1 dan S2 ya kelamaan. Makanya perlu rumus yang saya kotak ini. Nah,
Ini bagaimana kok P dan Q? Nah, ini adalah X1, ini X2 ya. Ini ada keterangan. P dan Q adalah akar-akar dari persamaan itu. Oke, kita akan proses sekarang. Seper P ditambah seper Q. Kita samakan penyebutnya, terus ini kita kali silang begini. Jadinya P plus Q atau Q plus P sama aja, per P plus Q. Per P kali Q. P ditambah Q itu adalah min B per A, P kali Q adalah C per A. Nah, ini biasanya bisa langsung coret, bisa kok. AA coret nggak apa-apa. Oke, berarti kan min 1/2 dibagi min 3/2. Karena C-nya min 3, jadi min 3/2. Ini ya, A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 3 biar nggak bingung. Oke, terus ini sama aja dengan min setengah dikali ini balik ya, min 2/3. Coret, jadinya min 1/3, jadinya C. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 29. Gambar di atas atau di bawah atau dimanapun ya, ada grafik fungsi kuadrat. Pertanyaannya grafiknya yang mana? Oke, jadi tipsnya ketika kalian berjumpa seperti ini, kalian harus fokus pada titik-titik yang diketahui. Nah, di sini sangat enak sekali karena gambarnya, koordinat kartesiusnya ini sudah diberikan titik-titik yang pas. Apa aja yang diketahui? 1, 2, ini titik puncak ya. Ini juga sih, ini juga bisa diketahui. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita akan proses. Ini apa? Melalui apa? Ini titiknya adalah 0,0, ini 4,0. Sekarang kita akan, ini sebutnya banyak ya, tapi kita gunakan 2 dulu. Sekarang dari pilihan 4 ini, keempat pilihan ini, manakah yang melalui 0,0? Mana sajakah yang melalui 0,0? Melalui 0,0. Misalkan saya pilih D, coba D. Coba yang D. Berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya harusnya ketemu 0. Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 kurangi 4. 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, min 4. Berarti Y-nya min 4. Ini berarti bukan. Bagaimana kalau yang Y, yang C? Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4. 0, 0, 0, 4. Oh, bukan juga, harusnya 0. Berarti apa? A. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0. Berapa? 0 ya? Oke, betul ini. Apakah ini jawabannya? Belum ya. Coba yang B. B. Y sama dengan X kuadrat min 4X. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0. 0 kurangi 0 ya 0. Iya, berarti ada 2 kemungkinan. Bagaimana caranya kalau 2 kemungkinan? Berarti kita gunakan titik yang lain. Bisa titik yang di sini, bisa titik ini. Saran saya pilih titik yang ini. Kenapa? Karena ada nolnya, gampang ya. Ini X4, ini 0. Coba kita masukkan A sekarang. Melalui berapa ini? Melalui 4,0. X-nya 4, ini 0. Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 dikali 4. 16 tambah 16, 32. Oh, berarti ini bukan, sehingga jawabannya adalah B. Kok bisa? Kita buktikan. Y sama dengan 4 kuadrat min 4X ya, min 4 kali 4. Berarti 16 kurangi 16 berapa? 0 kan? 0, senyum. Berarti jawabannya adalah B. Gitu caranya ya. Gampang ya? Gampang, tinggal lihat aja ya. Nggak ikut mikir ya, tapi harus ikut lah mikirnya. Selanjutnya nomor 30. 30. Oke.
Fungsi kuadrat memotong sumbu X. Oke, memotong sumbu X itu apa? Jadi kalau ada kurva begini, seret. Nah, ini namanya memotong sumbu X. Atau ada kurva begini juga, seret. Nah, ini namanya memotong sumbu X. Kurva memotong sumbu X itu terjadi manakala apa? Manakala, waduh gak enak Pak, manakala, enak mana menang. Ya, manakala berarti kan nggak pernah kalah kan, tanya mana. Ini artinya y-nya yang sama dengan 0. Kok bisa? Oke, contoh. Saya hapus. Ada koordinat ini 2, ini 5. Maka ini koordinatnya apa? 2,0 kan? Ini apa? 5,0 kan? Berarti kan ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Oh, berarti Y-nya kan 0. Gitu. Oke, berarti memotong sumbu X itu artinya Y-nya yang sama dengan 0. Kita tinggal apa? Mengganti Y-nya menjadi 0. Didapat X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan maka caranya kita akan mencari faktor dari angka 12 ini. 12 itu berapa kali berapa saja? 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, dan juga 3 kali 4. Nah, tipsnya dulu waktu di awal dulu ya, di video yang tentang persamaan kuadrat, ketika C-nya negatif maka coba kita cari yang selisih. Selisihnya sama dengan berapa? Selisihnya sama dengan selisihnya sama dengan 4. 1 dan 12 selisihnya berapa? 11. 2 dan 6 selisihnya berapa? 4. 3 dan 4 selisihnya berapa? 1. Sekarang akan min 4. Min 4 berarti kita cari, berarti yang ini kan? 4 kan? 4. Karena ini min 4, maka mana yang min, mana yang plus? Oh ini Pak, min ini plus. Min 2 tambah 6 berapa? Plus 4. Oh salah, berarti kita ganti ini min, ini yang plus. Gitu, karena ini min. Berarti, oh nggak cukup ya ini. Berarti ini X min, X plus 2 dikali X min 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan 6. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 6,0. Jawabannya adalah A. Begitu ya. Jadi tanda plus min ini mengikuti angka tanda yang di B ini. Gitu, ini min 4. Lanjut nomor 31. Sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus gini, fungsi kuadrat ya. 2x kuadrat min 7x min 4. Nilai f min 1 adalah, maka mudah banget ini, tinggal x-nya kita ganti dengan min 1. X-nya diganti min 1. X-nya diganti min 1. Min 1 pangkat 2 itu 1. Min 7 kali min 1 itu senyum plus. Jadinya seperti ini. 2 tambah 7 kurangi 4. Oke, berarti kan 2 tambah 7 kurangi 4. 2 tambah 7 9, 9 kurangi 4 5. C. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan rumus Hx sama dengan 20 X min X kuadrat dengan H dalam meter. Memiliki X-nya detik biasanya ya. X-nya detik. X itu detik. Memiliki ketinggian maksimum adalah, oke, jadi di buku kalian ini nggak ada tambahan begini ya, nggak ada yang ditanyakan. Ini silakan ditambahkan bahwa yang ditanya adalah ketinggian maksimum. Sebuah peluru ya, peluru ditembakkan ke atas, seret. Pasti ada kalanya peluru tersebut itu mencapai tinggi maksimum, pasti turun lagi ya. Karena apa? Pengaruh gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi, wah ini terus nggak ada batasnya ini ya. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa meter sih ketinggian maksimum ini. Nah, di sini kita diberikan rumus fungsinya, pergerakan pelurunya itu ini 20x min x kuadrat. Artinya apa? Ketika di detik ke 1, maka ketinggiannya adalah H1 20 kali 1 min 1 kuadrat. Berapa ini? 20 kurangi 1, 19 meter. Nah, ini.
Ketika di detik yang kedua, maka kita peroleh H2 sama dengan 20 kali 2 kurangi 2 kuadrat. 40 kurangi 4. Berapa ini? 36 meter. Nah, seterusnya. Ini bisa kalian teruskan sampai mencapai maksimum. Loh, apakah ketika semakin banyak detiknya akan semakin tinggi? Belum tentu. Ada kalanya nanti semakin turun. Itu. Ya, ada kalanya nanti semakin sedikit. Karena ini grafiknya adalah seperti ini. Ini grafik fungsi kuadratnya. Nah, oke, jadi ini ya. Ini kalian bisa, kalau lupa rumusnya kalian data seperti ini, manual. Tapi kalau ingin pakai konsep fungsi kuadrat, nah ini silakan diperhatikan. Suatu fungsi kuadrat mencapai ketinggian maksimum manakala ini maksimum manakala dia x-nya itu adalah sumbu apa ini? Sumbu simetri. Lah, sumbu simetri apa? X sama dengan min B per 2A. Ada rumusnya ya. Bagaimana kalau nggak hafal rumusnya ya kayak tadi di manual ya. Matematika itu gampang kok, nggak harus hafal rumus, tapi harus paham konsepnya. Berarti kita tuliskan sumbu simetri itu min B per 2A. A berapa, B berapa, C berapa. Oke, ini A. A-nya min 1. Kurang. A-nya min 1. B-nya 20. C-nya 0. Min B per 2A berarti min 20 per 2 min 1. Positif kan? Berarti berapa ini? 10. Berarti di detik ke 10 ini peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum. Berarti tinggal kita masukkan saja X-nya itu, X-nya 20, X-nya kita ganti dengan 10. X-nya ganti 10. Berarti 20 kali 10. Ya, berarti berapa ini? Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Berarti ketinggian maksimumnya adalah 100 meter. Begitu. Nah, pertanyaannya, loh, bagaimana ya kalau misalkan X-nya ini saya ganti dengan berapa ini nanya? Saya ganti dengan 20. Oh, jangan ya, 20 coba. Ganti 20. Apakah nanti jadi banyak ya? Coba ya, X ganti 20 ya. Ini iseng-iseng nggak apa-apa ya. Gimana ya nanya di sini ya? H20. Berarti 20. Nggak cukup. Sini ya. H20. 20 kali 20 kurangi 20 kuadrat. 400 kurangi 400, 0 ketinggiannya. Jadi di detik ke 20 itu pelurunya sudah jatuh ke tanah. Gitu ya. Jadi terbukti kan ternyata tidak. Ternyata ketika X-nya semakin banyak itu belum tentu semakin banyak juga ketinggiannya. Ada kalanya dia itu turun. Gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 33. Titik J min 5,7 ditranslasikan 2 min 1 kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, mudah sekali. J min 5,7 ditranslasikan dengan 2 min 1. Ini kan. Tinggal kita jumlah aja translasi. Min 5 tambah 2, 7 tambah min 1. Jadinya apa? Min 3,6. Sekarang kita akan transformasikan dengan pencerminan Y sama dengan X. Pencerminan Y sama dengan X itu tinggal kita tukar aja. Y dengan X, X dengan Y. Berarti jadi apa? 6 min 3. 6 min 3, 6 min 3, 6 min 3D. Oke, bisa dipahami. Lanjut nomor 34. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat 1, 1, 5, 1, 3, 4 didilatasikan dengan faktor skala
2 dan titik pusat 0,0. Oke, nanti kalian yang keluar itu pusatnya 0,0 ya. Sehingga bayangannya menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Luas ABC adalah oke, jadi di sini ada segitiga. A-nya ini 1,1. Oke, 1,1 ini A. B-nya 5,1. C-nya 3,4. Menjadi apa? Menjadi lebih besar. Ketika didilatasikan dengan faktor skala 2, maka A aksen jadi berapa? Kali 2 kan, berarti jadi 2,2. B aksen jadi apa? 5 kali 2, 10,2. Ketutup. C aksen jadi apa? 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Oke, jadinya begini. Sekarang kita akan menentukan luasnya. Awalnya luasnya berapa sih? Coba. Ini berapa ini? 2,2. Oke. Jadi untuk mencari luas ini namanya luas, ini segitiga apa ini ya? Ini kan segitiga sama kaki ya, sama kaki. Pas ini soalnya. Tengah-tengahnya 1 dan 5 itu kan 3. 3 kan? Sama dengan 3 ini. Oke. Ini tingginya. Tingginya berapa ini tingginya? Panjangnya dulu aja berapa? Ini tinggi, ini alasnya berapa? Alasnya sama dengan 10 dengan 2 ini berapa jaraknya? 8 satuan ya, 8 satuan. Tingginya berapa? Tingginya ya berarti dari 6,8. Titik ini berapa sih titik ini? Mana ini? Pakai warna hijau, hijau merah ya. Atau putih. Coba titik ini. Titik ini apa? Titik ini bisa kita lihat tengah-tengah antara A aksen dan B aksen 2 dan 10 ini adalah 6. Itu kan. Terus ini pasti juga sama, ini kan 2. Ini 2 ya, ini pasti 6,2. Nah, tingginya berapa sekarang? Dari 6,8 dengan 6,2. Jaraknya berapa? Ya 8 dengan 2 berapa? 8 dengan 2 ini 6. Gitu kan? Berarti sekarang kita mencari luas segitiga yang kedua. Berarti setengah kali alas kali tinggi, jadinya adalah setengah kali 8 kali 6. Coret-coret 4. 4 kali 6 24. Gitu. Nah, ini hati-hati soal nomor 34. Banyak yang tertipu begini. Loh, Ustadz, ini kalau saya cari luasnya, luas segitiganya itu kan ini berapa ini? Alasnya 4 ya. 4, tingginya 4 dengan 1 itu 3. Ini kan ketemunya setengah kali 4 kali 3. Setengah kali alas kali tinggi. Coret-coret 2, 6. Berarti 12 jawabannya Ustadz. Nah, hati-hati. Untuk luas itu tidak bisa langsung 6 kali faktor skala ini, nggak bisa. Karena luas ya. Kecuali kalau kamu kalikan dengan ini 2 kuadrat. Betul ini 24. Itu. Nah, lebih amannya itu kalian cari bayangannya dulu, baru kemudian dicari luasnya. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Lanjut nomor 35. Sebuah tongkat panjangnya 2 meter mempunyai panjang bayangan 75 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah menara itu 15 meter. Tinggi menara TV tersebut adalah, ini sebangunan ya atau perbandingan. Ini tongkat mempunyai bayangan 75. Ini bayangan. Bayangan ini yang asli. Pada saat yang sama panjang bayangan sebuah menara TV. Oke, berarti ini hasilnya nggak tahu, tapi bayangannya 15 meter ya. 15 meter itu 1500 cm ya. Tinggal kita tambahin nolnya 2. Oke. Untuk mencari ini ya kita misalkan ya X atau Y ya, barang lah. Kita misalkan apa ini? Misalkan menara ya TV, apalah terserah lah.
Y, sekarang Y, oke Y. Berarti ini perbandingan senilai ya, bisa kayak gitu atau juga bisa menggunakan apa namanya kesebangunan. Nah, kesebangunan gini. Ini 2 meter. 2 meter itu 75 cm. Ini menara. Ini 1500 cm. Ini nggak tahu, ini Y. Nah, kayak gitu juga bisa. Ya. Berarti caranya gimana? Oke. Caranya kita bisa membandingkan Y per 1500 sama aja dengan 2 meter per 75 cm. Ini sama-sama sentinya ya. Kita tinggal seret kali, berarti menjadi Y sama dengan 2 per 75 dikali 1500. Nah ini kan bisa kan, coret-coret berapa ini? 20 ya. 20 kali 2 40 meter. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 36. Ini lanjut terus ini ya, nggak ada breaknya ini ya. Puasa-puasa ini. Semoga kalian kuat lah ya. Mau tinggal lihat aja ya, daripada yang ngomongin. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD. Panjang BF adalah, oke, jadi ada ini sebangunan ya. Ini sama, ada keterangan ini 18. Ini 18. CD 18 juga. Oke, bagaimana ini cara mencari B ke F? B ke F bagaimana? Kalau BC kan 18, BF-nya berapa? Nah, berarti mencari CF dulu kan? Nah, itu kalau cara dasarnya. Nah, kita nggak pakai cara dasar nih, pakai trik ya. Triknya bagaimana? Triknya itu ternyata kita tambahkan begini, seret. Kita tambahkan 1 sendok teh manis. Wah, 1 sendok. Kita tambahkan garis yang sama dengan AB yaitu 18. Ini 18. Yang sejajar dengan CD sama kan? Ini sama. Terus kita tambahkan juga ini sama dengan BC. Nah, itu. Ini adalah K. Sekarang perhatikan ini abaikan, ini abaikan. Perhatikan segitiga ACB dengan AEK. Maka kita peroleh FB itu ini ke sini sama dengan FB per EK sama dengan AB per AK. Itu kan perbandingan apa namanya kesebangunannya. Oke, sekarang kita akan tinggal masukkan FB per EK sama dengan AB per AK. Berarti di sini FB kan nggak tahu. EK di mana EK? EK itu ini EK 12 tambah 18 30 ya. Kemudian AB mana AB ini? AB 18 tambah 18. Ya AB 18 saja ya. 18. AK yang 18 tambah 18 itu 36. Oke. Kita bagi 2, bagi 18 ya. 1 dengan 2. Oke, berarti kita dapatkan FB sama dengan 1 per 2 dikali 30. Coret-coret 15 cm B. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 37. Segitiga ABC kongruent dengan segitiga POT. Oke, pasang sudut yang sama besar adalah, oke, yang pertama kita akan identifikasi dulu. Yang diapit oleh tanda ini dan ini adalah A. Artinya A itu sama dengan P. Gitu. Terus yang mengapit gambar ini adalah C dan T. Berarti C ini sama aja dengan ini. Nah, C sama dengan T. Terus yang sisanya ini pakai warna lain mungkin ya. Gak apalah. Pakai warna ini. Sisanya berarti yang O ini sama aja dengan B. Oke. Kita cek. A sama dengan O. Salah.
kelihatan. A sama dengan T, salah. B sama dengan O, oh betul ini ya. B sama dengan T, oh salah. Oke, jawabannya C. Itu aja. Mudah banget. Oke, next. 38. Kubah masjid berbentuk setengah bola yang akan dilapisi aluminium di sisi luarnya. Panjang jari-jari kubah adalah ya, setengah bola ya, bukan ini setengah bola. Nah, ini setengah bola. Oke, kayak gini ini kubahnya ya. Kubahnya begini, panjang jari-jarinya 3,5, yang ini 3,5. Oke. Itu konsepnya. Sekarang kita harus mengingat rumus luas bola. Apa luas bola itu? Luas bola itu kan 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat. Nah, di sini karena setengah bola ya, setengah ada setengahnya. Coret-coret berarti 2 pi r kuadrat. Kemudian jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 3,5 ya. Berarti pi-nya 3,14. Nah, oke. Sebetulnya 3,5 itu kan bisa kita ubah menjadi 7 dibagi 2 kan ini. Nah, ada 7-nya kan, berarti pakai 22/7 aja. Nah, jadi begini. R pangkat 2 itu artinya R kali R ya, 7/2, 7/2. Coret, coret. Terus coret, coret. Terus coret, coret. 11, berarti 11 kali 7. 11 kali 7. 7 meter persegi. Selesai. Berikutnya nomor 39. Volume kerucut yang panjang diameter alasnya 20, tingginya 12. Volume diameternya 20. Berarti kan jari-jarinya adalah 10, tingginya 12. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Sepertiga pi r kuadrat T, berarti sepertiga kali pi kali 10 pangkat 2, 12. Coret-coret 4, berarti 400 pi. Nah, karena tidak dalam pi-nya kita ganti 3,14 ya. 3,14 kali 400. Ini aja sudah kelihatan 400 kali 3 kan. 400 kali 3 kan 1200 kan. Berarti ini gitu caranya ya. Tapi kalau ingin dihitung manual ya betul jawabannya itu. Ini caranya tuh gini, 400 dikali 314 per 100. Coret-coret 100-nya 4 kali 314, 1256. Itu. Baik, berikutnya nomor 40. Jika jari-jari bola 12 cm maka panjang seluruh permukaan tabung. Jadi di sini ada gambar tabung. Dimasukkan sebuah bola yang ngepres. Artinya tingginya itu sama dengan diameter bola. Jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung. Nah, kalau R-nya 12, R-nya bola, maka tingginya tabung berapa? Nah, ini ke sini, itu kan 12. Pertanyaannya, ini ke sini berapa? Sama aja dengan diameternya kan? Berarti kan 24. Nah, ketika sudah tahu R-nya 12, D 24, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung 2 pi r kali R plus T. Nah, ingat hati-hati di sini dibilang gandanya adalah pi, maka dibiarkan pi saja, pi-nya dibiarkan, nggak usah diganti angka. Tinggal dimasukkan R-nya diganti 12, T-nya diganti 24. 2 kali 12, 24, 12 tambah 24, 36. 24 kali 36, 864 pi, pi-nya dibiarkan saja. Nanti kalau dimasukkan angka malah nggak ketemu nanti ya, malah dan susah juga. Oke, begitu penjelasan kapasitas salah satu ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar ya, harus belajar ya, jangan sampai kalian pasif ya. Semoga sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.